Pertamax dapat membuat mesin lebih bertenaga dan bersih. Menggunakan HP di SPBU dapat mengakibatkan ledakan. Mendingan simak ulasan kami 5 mitos mobil yang masih sering dipercaya orang Indonesia. Pertamax dapat membuat mesin lebih bertenaga dan bersih. Pernah berpikir kayak gini nggak sih? Bahwa bahan bakar Pertamax dipercaya lebih bersih sehingga mudah terbakar. Menggunakan jenis bahan bakar Pertamax diyakini membuat proses pembakaran lebih efisien yang kemudian dapat meningkatkan tenaga mesin. Katanya sih, semakin besar angkanya, maka semakin bersih pula bahan bakarnya sehingga membuat mesin lebih awet. Haduh, ini tuh anggapan yang kurang tepat ya, Technolovers. Perlu kamu ketahui, kalau campuran udara dan bahan bakar akan dikompresi di dalam silinder mesin. Kompresi tersebut kemudian akan diledakkan oleh busi. Jadi, angka oktan adalah rating yang menunjukkan seberapa besar ketahanan suatu bahan bakar untuk dikompresi sebelum dibakar. Semakin tinggi, maka semakin besar juga ketahanannya dalam kompresi tinggi. Lalu bagaimana bila mesin kita bukan mesin kompresi tinggi? Penggunaan bahan bakar seperti Pertamax akan sia-sia kamu gunakan. Misal nih ya, Okta 88, ya gunakan premium. Apabila oktan 92, ya gunakan Pertamax. Perlu kamu ingat juga ya, Technolovers, penggunaan bahan bakar oktan tinggi pada mesin berkompresi rendah tidak akan menambah tenaga. Begitupun penggunaan bahan bakar dengan oktan yang rendah pada mesin berkompresi tinggi, sebab akan terjadi 2 atau lebih titik ledakan dalam proses pembakaran oleh busi. Efeknya bisa mengurangi performa, bahkan merusak mesin loh. Jadi jangan mau termakan sugesti deh, sebaiknya gunakan bahan bakar sesuai dengan anjuran manual blok kendaraan kamu aja. Mesin harus dipanaskan dulu sebelum digunakan. Mesin memang harus dipanaskan dulu sebelum digunakan. Tapi dipanaskan bukan berarti dibiarkan diam sampai panas baru dijalankan ya. Logikanya nih, mesin setelah dinyalakan, itu artinya sudah aktif digunakan alias sudah bekerja. Selama kamu tidak langsung tancap gas, maka kendaraan kamu juga akan baik-baik saja kok. Lebih tepatnya tuh, saat kamu nyalakan mesin, lalu panaskan mobil dengan cara melaju perlahan 5-10 menit saja. Tidak perlu memanaskan mesin, terus diam di tempat. Memang sih, oli mobil dan beberapa komponen mobil lainnya tentu membutuhkan waktu sampai bisa bekerja optimal. Tapi memanaskan dengan mendiamkan mobil sampai panas baru digunakan justru membuang-buang bensin dan waktu loh, Technolovers. Tapi pengecualian untuk mobil bermesin karburator ya, karena mesin tersebut memang butuh pemanasan diam sebelum bisa melaju dengan optimal. Menggunakan HP di SPBU dapat mengakibatkan ledakan. Kamu pasti pernah melihat larangan menggunakan HP di SPBU kan? Larangan ini muncul karena didasarkan pada ketakutan terhadap radiasi elektromagnetik dari HP yang dikhawatirkan dapat menghasilkan energi yang mampu menyalakan uap gas bahan bakar. Namun sebuah studi penelitian terhadap 243 SPBU di dunia menunjukkan bahwa selama tahun 1994 hingga 2005 tidak pernah ada kecelakaan yang disebabkan oleh HP. Bahkan tidak pernah ada tuh dilaporkan adanya kasus yang disebabkan oleh radiasi elektromagnetik dari HP. Panas dari rokok pun tidak cukup untuk bisa menyalakan uap bahan bakar, sebab pastinya diperlukan sebuah sumber api yang murni atau percikannya untuk menyalakan uap gas bahan bakar. HP dengan tegangan listrik yang lemah dari baterainya pun tidak mampu melakukan itu. Komisi Komunikasi Federal alias Federal Communication Commission Amerika Serikat telah menyelidiki rumor ini dan hasilnya tak ada insiden yang mendokumentasikan insiden tersebut. Sinyal telepon genggam terbukti tak ada hubungannya dengan uap bensin ya. Nah, sudah jelas kan? Tak perlu ragu lagi untuk menggunakan HP di SPBU. Kalau ada yang menegur, suruh simak ulasan ini aja ya. Ukuran ban yang besar dapat menambah kecepatan. Dari mana sih anggapan ini? Apa karena mobil-mobil sport menggunakan ban yang besar? Atau karena ban besar menambah efek garang sehingga dipercaya dapat membuat mobil bisa melaju lebih cepat? Ban yang besar itu justru mengurangi akselerasi loh.
Jika dipikir-pikir, kecepatan mobil tentu bergantung pada mesin dong ya. Kalau mobil-mobil sport memerlukan ban yang besar, itu agar dapat lebih stabil ketika melaju kencang. Selain itu, dengan ban besar area cengkraman ban pada jalan bertambah, sehingga energi yang besar dari mesin dapat disalurkan ke jalan dengan lebih optimal. Portal otomotif mobil yang populer, Karen Driver, pernah mengadakan penelitian mengenai hal ini loh, Technolovers. Mereka mengetes VW Golf 2010 dengan 5 jenis ukuran diameter ban, yaitu 15 inci sampai 19 inci. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa semakin besar ban maka akselerasi dan fuel economy semakin berkurang. Apabila mesin mobil kamu masih standar, maka pilihlah ukuran ban yang tidak terlalu besar. Kecuali kalau kamu memang lebih mementingkan penampilan dibanding performa dan kenyamanan sih. Menambah batas kecepatan maksimal akan menambah angka kecelakaan. Pernyataan ini merupakan pernyataan yang keliru. Penyebab utama kecelakaan yang telah terbukti adalah tidak berkonsentrasi atau komponen mobil yang tidak berfungsi dan lainnya. Selain itu, hampir sebagian besar pengemudi tidak akan melaju lebih cepat dari kecepatan yang nyaman dan aman kok. Meskipun batas kecepatan maksimal naik menjadi 140 km per jam, orang tetap akan melaju pada kecepatan yang menurut mereka aman dan nyaman juga kan ya? Ya kali sebagian atau seluruh pengemudi akan memacu kendaraan di 140 km per jam. Di Amerika, tepatnya di New York, setelah adanya kenaikan batas kecepatan maksimum menjadi 104 km per jam, angka kecelakaan justru berkurang 4% loh. Intinya, penambahan kecepatan maksimal tidak akan begitu saja menambah angka kecelakaan, karena memang banyak faktor lain yang lebih utama yang lebih sering menyebabkan kecelakaan. Kecelakaan pada kecepatan tinggi memang jauh lebih fatal dibanding pada kecepatan rendah. Itulah tadi 5 mitos mobil yang masih sering dipercaya orang Indonesia. Semoga ulasan kami bermanfaat dan bisa menambah wawasan